selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Mei 2023 dengan judul Memasuki Sukacita Orang Lain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berharap dan memohon hanya kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 15 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam masa keremajamaan yang penuh kegelisahan, anak yang terhilang itu memandang ayahnya sebagai orang yang keras dan kejam. Betapa berbedanya pikirannya tentang dia sekarang. Oleh sebab itu orang yang telah ditipu oleh setan menganggap Allah kejam dan tegas. Mereka menganggap dia sebagai Tuhan yang siap menolak dan menghakimkan. Tidak rela menerima orang yang berdosa selama ada dalih yang sah untuk tidak menolongnya. Hukumnya dianggap sebagai suatu pembatasan terhadap kebahagiaan manusia, suatu kuk yang berat yang ingin mereka hindari. Tetapi dia yang telah dibuka matanya oleh kasih Kristus akan memandang Allah sebagai penuh pengasihan. Ia tidak kelihatan sebagai makhluk yang lalim dan tidak mengenal belas kasihan, tetapi seperti seorang bapa yang rindu merangkul anaknya yang bertobat. Orang berdosa itu akan berseru bersama pengarang Mazmur. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 5, halaman 154. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan betapapun lemahnya. Tidak pernah setetes air mata dicucurkan, betapapun rahasianya. Tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Allah didambakan, betapapun lemahnya. Meskipun begitu Roh Allah akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 5, halaman 155. Bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya, dan panjinya di atasmu adalah kasih. Maka langit dan bumi akan bersatu dalam nyanyian kesukaan Bapa. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 5, halaman 155. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani, sukacita bagi hidup kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan betapapun lemahnya. Tidak pernah setetes air mata dicucurkan betapapun rahasianya. Tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Allah didambakan betapapun lemahnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami juga tidak lupa menyerahkan akan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Mereka membutuhkan kuasa dan rahmat Tuhan dicurahkan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan keteladanan daripada Yesus Kristus dapat dia tunjukkan kepada semua para karyawan yang melayani di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan dengan hikmat sorga. Mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.